Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Banyak dari kita menduga jika seorang anak terpandang lagi soleh, pasti ia memiliki keturunan yang tidak jauh berbeda. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu sebuah pepatah berkata, keluarga kiai semuanya menjadi kiai, atau anak ustadz harus menjadi ustadz juga. Kebiasaan ini memang banyak, tapi kenyataan yang sebaliknya pun tidak sedikit. Tipe orang pertama bisa dikatakan bahwa ia mampu menjaga nama baik keluarga, sedang tipe sifat manusia yang kedua ini, ia tidak lagi mentaati norma-norma yang ada dalam lingkungannya. Ia tidak mampu menjaga muruah keluarga. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara kita menghadapi pihak keluarga yang tidak lagi berjalan di atas kebenaran. Bahkan mungkin ia tengah mengajak semua orang kepada bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah potret yang dapat kita jadikan teladan saat menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Kita dapat bercermin pada peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW dulu saat beliau mengemban risalah Islam di tanah Arab. Tidak banyak pihak keluarga yang mendukung. Justru kebanyakan dari mereka menentang dan menghalangi jalan dakwahnya. Sebut saja Abu Sufyan, salah seorang paman Nabi, Hindun istri Abu Sufyan, yang dengan sadis mengoyak isi tubuh Hamzah, sahabat Nabi yang syahid di medan perang. Abu Lahab, paman Nabi, Urwah binti Harb, istri Abu Lahab yang lebih dikenal dengan Ummu Jamil, putra-putra Abu Lahab, juga pihak keluarga Nabi yang lain. Namun di antara pihak keluarga yang paling benci dan memusuhi Nabi adalah Abu Lahab beserta sang istri. Begitu dahsyat kebencian yang dikobarkan kedua pasangan ini, sampai-sampai mengenai riwayat kejahatan keduanya ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Lahab. Al-Lahab mempunyai arti lidah api. Ini surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Fatah. Dalam surat tersebut dikisahkan bahwa azab yang diterima Abu Lahab dan istrinya sepanjang zaman, sejak mereka masih di dunia sampai mereka berada di akhirat. Demikian janji Allah menegaskan. Abu Lahab adalah prototipe laki-laki yang bersikap sewenang-wenang. Harta benda dan jabatan yang dimiliki membuatnya buta melihat kebenaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sejatinya memang orang-orang semacam inilah yang kerap menentang seruan kebaikan. Apakah pasalnya? Seruan untuk berbuat baik ternyata telah mengancam posisinya sebagai orang kaya dan terpandang. Islam yang diserukan Nabi Muhammad menitahkan orang-orang kaya untuk berbagi kepada mereka orang yang miskin. Jabatan yang diraih tidak lebih adalah amanah belaka. Risalah ilahiyah yang diserukan Nabi berlandas pada persaudaraan, kasih sayang, dan mengangkat persamaan derajat antar manusia. Apa yang disebarkan dan diajarkan si keponakan kepada masyarakat sekitar mampu mempengaruhi keyakinan lama mereka. Sebagai orang terpandang, disegani, dan dihormati, tentu saja usaha Nabi dianggap sebagai upaya menjatuhkan kedudukan pamannya. Apalagi ternyata Islam menuntut para penganutnya menyembah Tuhan yang Maha Tunggal. Sebuah kebiasaan yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan mereka yang terbiasa menyembah Tuhan yang banyak, Tuhan yang mereka buat sendiri, sekaligus mereka hancurkan kapan saja mereka mau. Rupanya hal ini yang membuatnya menentang ajaran yang dibawa keponakannya.
tiada cara lain yang dilakukan selain menghalangi atau bahkan membunuh keponakannya itu. Ia tidak bisa menerima ajaran kebaikan yang dibawa Nabi. Karenanya, sikap si paman pun jadi sangat tidak bersahabat. Tidak ada welas asih seperti layaknya hubungan antar paman dan keponakan. Abu Lahab selalu menggagalkan dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk cara-cara kekerasan yang bisa mengancam nyawa dan hidup Nabi. Sebetulnya, nama Abu Lahab adalah sebuah julukan saja. Abu Lahab bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia juga dikenal dengan panggilan Abu Utaibah oleh karena Allah menyebutnya sebagai orang yang celaka. Maka dalam surat Al-Lahab digambarkan kedua belah tangannya binasa. Mengapa yang diilustrasikan kedua tangan? Kedua tangan merupakan anggota badan yang umum dipakai bekerja dan memukul manusia. Logikanya, jika kedua tangan itu binasa, maka binasa pula si empunya tangan. Kedengkian Abu Lahab juga diriwayatkan Imam Ahmad yang dinukil oleh Rabi'ah bin Ibad. Saya lihat Nabi pada zaman jahiliyah, beliau sedang berada di pasar Zulmajash, mengatakan, ucapkanlah La ilaha illallah, maka niscaya kamu akan mendapatkan kejayaan. Lalu banyak orang berdatangan dan mengerumuni Nabi. Sementara di belakangnya ada seorang laki-laki bermuka bersih, bermata juling, dan berjambang datang sambil berkata, dia Muhammad, seorang sabi, orang yang memiliki agama baru. Ia menukarkan agama, lagi pendusta. Orang ini senantiasa mengikuti Muhammad kemana saja dia pergi. Lalu saya bertanya, siapakah dia? Orang-orang di sekitar itu kemudian mengatakan bahwa dialah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Riwayat lain mengatakan, sewaktu Rasulullah menyerukan masyarakat agar beriman kepada Allah, Abu Lahab berkata, kalau benar apa yang dikatakan oleh keponakanku, sesungguhnya aku akan menebus diriku dari siksaan dengan hartaku dan juga anakku. Tidak hanya pada momen ini, dalam setiap kesempatan ternyata Abu Lahab selalu menguntit Nabi. Biasanya Nabi melakukan perjalanan menuju kabilah-kabilah guna mengajak mereka menyembah Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Dan lagi-lagi Abu Lahab mendustakannya dan mencegah kaum tersebut untuk tidak mendengarkan dan mengikuti seruan Nabi. Betapapun berat rintangan yang dihadapi Nabi, beliau tetap istiqomah menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bertolak dari ayat ini, Nabi pun melanjutkan dakwahnya menuju suatu bukit di suatu hari. Menurut tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, bukit yang dinaiki Nabi dan kaum Quraisy tersebut adalah Bukit Shafa. Sesampainya di sana, beliau mendaki bukit dan berseru, "Ya Sahabah." Lalu kaum Quraisy mengerumuninya. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika saya katakan kepadamu bahwa di seberang bukit ini ada musuh yang sedang mengintai untuk menyerbu di waktu petang? Apakah kamu percaya?" Mereka pun menjawab, "Iya." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu sebelum menghadapi azab yang sangat dahsyat." Abu Lahab bertanya, "Hanya untuk ini sajakah kau kumpulkan kami? Celakalah kamu." Menurut riwayat lain, Abu Lahab terus berdiri dan menghempaskan kedua tangannya sambil berkata, "Celaka bagimu sepanjang hari." Karena ucapannya ini Allah menegur sikap Abu Lahab yang sudah kelewat batas itu lewat surat Al-Lahab. Al-Quran dan terjemahnya, terbitan Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Quran mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab dalam ayat pertama surat Al-Lahab adalah Abu Lahab sendiri. Sementara pembawa kayu bakar
yang menggambarkan profil Ummu Jamil adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan api fitnah untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Kedengkian Abu Lahab disinyalir tidak lepas dari usaha sang istri yang senantiasa menghasut suaminya. Ummu Jamil mendukung usaha sang suami untuk mencelakakan keponakannya. Wanita ini gemar mengadu domba. Ia terus-menerus berusaha mempengaruhi masyarakat agar tidak mendengar seruan Nabi. Bibi Nabi ini senantiasa berusaha mencegah kaum sekitar untuk tidak mempercayai agama Muhammad. Perumpamaan istri Abu Lahab sama dengan wanita yang membawa kayu bakar. Ia membawa kayu bakar dan mengikat bawaannya itu dengan tali dari sabuk, lalu diikatkan ke lehernya, dan kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam bentuk gambaran yang hina itu, lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang demikian pula sebagai balasan bagi perbuatannya di dunia. Gambaran yang dikatakan dalam Al-Quran tentang Ummu Jamil menurut Ahmad Sonhaji Muhammad, pada lehernya ada tali dari tali yang dipintal sebaris ayat terakhir surat Al-Lahab yang menandaskan siksa teramat pedih bagi bibi Nabi yang membangkang itu. Sebuah gambaran bahwa si pembawa kayu bakar ini lehernya akan dililit tali akibat hendak menyakiti Rasulullah. Tali itu akan bertukar dengan rantai-rantai yang terbuat dari api neraka yang akan mengikat lehernya. Dia juga akan mengangkut kayu api neraka sebagai balasan yang sepadan dengan jenis amalan yang dilakukannya semasa di dunia. Ibnu Al-Musayyab punya riwayat lain ihwal Ummu Jamil. Ia memiliki seutas kalung bertahtakan batu permata yang paling mahal harganya. Bibi Nabi yang durhaka ini kerap berceloteh, "Demi Lata dan Uzza, kalungku ini akan aku jual untuk membiayai memusuhi Muhammad." Maka Allah menghukum wanita itu dengan mengikatkan lehernya dengan tali berpintal yang bahan-bahannya dari jenis api neraka. Di lain kesempatan, bibi Nabi yang jahat ini, menurut Ibnu Mas'ud, pernah membawa kayu api yang berduri dan diserak-serakan ke jalan yang akan dilalui Nabi dengan tujuan untuk menyakitinya. Pembangkangan terhadap Nabi ini juga mendapat bantuan dari anak-anak Abu Lahab. Al-Lusi mengatakan bahwa Abu Lahab mempunyai 3 orang anak lelaki bernama Utbah, Mu'attab, dan Utaibah. Utbah dan Mu'attab telah masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Keduanya pun turut dalam peperangan Hunain dan Taif. Sedang Utaibah tidak masuk Islam. Utaibah bahkan berhasil mempersunting Ummi Kalsum, putri Rasulullah, dan Ruqayyah, adik perempuan Ummi Kalsum, menjadi istri Utbah. Ketika surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab berkata kepada kedua anaknya itu, "Kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika kamu tidak ceraikan kedua putri Muhammad." Lalu kedua anaknya menceraikan istrinya masing-masing. Kemudian ketika Utaibah hendak melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama ayahnya, ia berkata, "Saya harus mendatangi Muhammad dan mengganggunya." Dia pun mendatangi Rasulullah dan berkata, "Saya menyangkal firman Allah, wa najmi ija hawa dan alaji dana fatadallah." Kemudian ia berludah di hadapan Rasul seraya menceraikan istrinya Ummi Kalsum. Rasulullah pun murka seraya mendoakannya dengan doa yang buruk. "Ya Allah, timpakanlah malapetaka atasnya menjumpai seekor anjing dari anjing-anjingmu." Tidak lama kemudian ia pun mati diterkam oleh seekor singa. Dan Abu Lahab mati setelah 7 hari saat perang Badar dimulai. Ia wafat lantaran penyakit taun yang menderanya. Mayatnya dibiarkan 3 hari sampai membusuk. Malangnya tidak ada para kaum kerabat yang mau bertakziah. Mereka takut dan malu sehingga mereka menggali sebuah lubang
dan mayat Abu Lahab didorong dengan sebatang kayu sampai terguling ke dalam lubang itu. Dilemparkan pula bebatuan ke dalamnya sampai menimpa jasad tersebut. Di akhirat Allah menegaskan bahwa dia Abu Lahab kelak akan masuk ke dalam api yang lidah apinya menjulang-julang. Itulah api neraka jahanam yang membakar jasadnya dengan lidah api yang menjulang-julang. Sedang istrinya pembawa kayu api, adik Abu Sufyan, buta sebelah matanya, dan kelak juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Memang akhirnya ia mati dalam keadaan yang mengenaskan. Harta benda, kedudukan, dan keluarga yang dibanggakannya tidak mampu menolong dari siksaan Allah yang sangat pedih. Dalam ayat berikut dari surat Al-Lahab mencantumkan, dan istrinya pembawa kayu bakar. Wanita terhormat di kalangan warga Quraisy ini memberi bantuan kepada suaminya dalam hal melakukan kekufuran dan pembangkangan. Itulah sebabnya di hari kiamat nanti dia pun akan disiksa di dalam api neraka jahanam. Allah telah menurunkan surat Al-Lahab berkenaan dengan sikap Abu Lahab dan istrinya. Di dalamnya terkandung doa kebinasaan bagi kedua pasangan ini. Sejatinya, hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi setiap orang yang berupaya memalingkan manusia dari petunjuk Allah. Juga sebagai anjuran kepada manusia agar tidak mengikuti jalan petunjuk yang salah dan menyesatkan. Namun sayang, semua upaya yang telah dilakukan oleh Abu Lahab menghalang-halangi kaum Quraisy untuk memeluk Islam sia-sia. Sebutan dan namanya lenyap dan terhina untuk selama-lamanya. Afif Abdul Fattah Tobaroh dalam tafsir Juz Amma mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang walaupun banyak para pendukung Abu Lahab bekerja keras membantunya. Mengenai firman Allah di dalam surat ini terkandung mukjizat yang sangat jelas. Ada dalil yang sangat jelas ihwal nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika Allah menurunkan firman-Nya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Maka dengan ayat ini Allah mengabarkan bahwa keduanya itu sudah pasti ditimpa kesengsaraan dan tidak ada keimanan lahir dan batin, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dan ini tentu saja merupakan bukti yang paling kuat tentang nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 4 menceritakan, walaupun hal tersebut telah diketahui, ternyata masih ada sekelompok orang yang memberikan belas kasih kepada Abu Lahab, sehingga mereka merasa tersakiti bila dibacakan surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Dan kebanyakan dari mereka justru melarang membaca surat ini. Mereka meyakini bahwa dengan membaca surat ini akan menyakiti hati Nabi, karena Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Padahal Rasulullah sendiri telah berlepas diri darinya karena pamannya itu adalah musyrik. Bagaimana mungkin Allah menurunkan kepada kekasihnya Muhammad sebuah surat yang akan membuat hatinya sakit? Sesungguhnya surat Al-Lahab merupakan janji Allah kepada musuhnya dan musuh Nabi, yaitu Abu Lahab, berupa siksaan di dalam kerak api neraka sebagai hukuman untuk dirinya karena telah melakukan tindak kekufuran dan pembangkangan, pendustaan, dan tenggelam dalam kebencian dan gangguan terhadap pribadi Rasulullah. Surat ini tidak diturunkan melainkan sebagai penguat dari Allah terhadap Rasulnya dan sebagai bukti perlindungan Allah terhadap diri Rasulullah. Maka bagaimana mungkin Rasulullah bisa sakit hati seperti yang dituduhkan kaum munafik dan kafir apabila surat tersebut dibacakan? Pada hakikatnya, kelompok itulah yang merasa sakit hati dengan pembacaan surat ini, dan di antara yang sangat disesalkan ialah bahwa mereka telah berkata dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi mereka. Mereka mengaku
bahwa sebagian orang yang sering membaca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab dalam sholat pernah bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu beliau mencelanya dan mengatakan, "Maha suci Allah, apakah hanya Tabbat Yada yang kamu hafal dari Al-Quran itu?" Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menghentikan bacaannya itu. Ini merupakan mimpi dusta dan berdusta atas nama Rasulullah sebagaimana yang telah menjadi watak mereka yang abadi. Semoga kisah dari Abu Lahab dan Ummu Jamil beserta kerabatnya kita bisa mengambil hikmahnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.